Hari ini kita masuk di dalam kitab Wahyu pasalnya yang ke-7. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya mau bersaksi sudah. Karena ada sebuah kejadian yang buat saya, kalau Tuhan tidak menolong saya, hidup saya langsung berubah saat itu. Ya. Kemarin saudara, kemarin pagi agak siangan, saya mau bawa lukisan karena lukisannya besar, saudara. Lukisannya besar, nggak bisa masuk mobil. Jadi bagaimana caranya? Jadi orang-orang bilang udah taruh di atap aja, taruh di atap mobil. Jadi saya taruh di atap mobil, saudara, Innova. Ya, ada 2 lukisan. Itu cuma 2 lukisan. Satu lukisan agak kecil, jadi dosnya dibuka bisa masuk di dalam, sudah. Tapi yang satu itu memang besar. Lebarnya hampir se-Innova, sudah. Lebarnya itu hampir se-Innova. Jadi diikat pakai tali rafia, sudah. Ya, depan sama belakang diikat. Lalu kemudian saya jalan, ya. Dan ketika sampai di jalan layang, saudara, sampai di jalan layang karena saya mau bawa ke Setro, saya lagi ada di jalan layang, nggak ngerti bagaimana, saudara, rupanya anginnya kencang. Jadi waktu saya, itu kan banyak patahan-patahan gitu, saudara, sambungan-sambungan jembatan kan. Jadi kalau begitu mobil agak ke atas gitu, rupanya pas lagi ke atas, angin datang, jadi itu lukisan gede begitu, saudara, kabur, lepas. Itu, saudara, kalau bukan pertolongan. Di belakang saya ada Innova. Saudara bisa bayangkan kalau itu nabrak kena kacanya orang, kena kaca mobilnya orang, itu orang celaka, mati, saudara. Ya kan? Atau orang lagi, walaupun dia nggak kena, tapi dia lagi terbang gitu, orang panik, banting setir, kebalik mobilnya. Waktu saya dengar itu ada suara tali putus, prak gitu. Itu dalam hitungan detik, karena saya juga lagi ya agak 60, saudara, kecepatannya. Saya juga jadi lupa, sudah saya pikir kuat-kuat aja. Saya ngebut 60, itu sudah melayang ya. Itu ada Innova, sudah. Ada Innova di belakang saya, ya. Cuman puji Tuhan ya, itu hitungannya cuma detik. Ya. Dia sudah jatuh, baru Innovanya menghitung. Dan luar biasanya lagi, yang seingat saya itu lukisan jatuh di sebelah kanan, jalur kanan, ya, jalur kanan. Nggak ngerti saya juga, tiba-tiba dia ada di kiri, apa disingkirin sama angin, sudah. Dan saudara, bisa-bisanya ada truk kop diesel berhenti jadi ngehalangin lukisan itu, sudah. Ya, jadi ngadang-ngadangin lukisan itu, lukisan yang jatuh. Lukisannya gede, sudah, lukisan se-Innova, bayang, lebar. Itu kalau kena motor, sudah, mati orangnya. Ya kan, sudah. Kena motor, mati orang. Itu mobil berhenti. Jarak saya itu sudah ada di itu, Galaksi kan, di pintu sana. Kalau dari sini mobil saya, jadi saya mundur, mobilnya ngalah. Tuhan baik, amin, saudara. Nggak cukup sampai di situ, sudah saya bawa, saya mengikat juga susah, sudah naikin juga susah, mesti diikat lagi kan, itu kan mesti berapa orang. Saya telepon putus, saya telepon ada Ibis, sudah, saya telepon Yopi, mereka datang. Mujizat lagi terjadi, bisa-bisanya, saudara, ada tukang beca naik di jalan layang, saudara. Sudah pikirkan. Itu saksi matanya, saksi itu. Ada bisa-bisanya, masa iya tukang beca naik di jalan layang, saudara. Itu kan motor aja tuh kan rada abot naik ke jalan. Ini beca, sudah, beca naik ke jalan layang. Sambil senyum gitu. Itu saya cuma melihat hidup kita tuh cuma terjadi karena kemurahan Tuhan. Amin, saudara.
sedikit saja hidup saya berubah. Kalau sampai terjadi sesuatu sudah, ya, kalau sampai terjadi itu mobil nabrak, mobil kebalik, mati sudah. Hari-hari saya berubah kalau bukan Tuhan tolong. Saya semakin sadar hidup saya, hidup saudara kita semua itu hanya karena kemurahannya Tuhan. Dan jangan pernah sia-siakan kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Amin, saudara. Mari kita masuk dalam firman Tuhan, saudara. Ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga, saudara. Ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa materai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada daging. Saudara, sungguh seperti kemarin saya katakan bahwa kehidupan kita dikhususkan oleh Tuhan. Ada amin, saudara. Bagaimana ketika itu, saudaraku, ketika materai yang selanjutnya dibuka, saudara, ada malaikat yang akan menghancurkan pohon-pohon, ya, ada angin yang bertiup di darat, ada angin yang bertiup di laut, saudaraku, yang akan menghancurkan banyak hal, saudara. Tetapi kemudian salah satu malaikat muncul dan berkata, saudaraku, dia berkata begini, saudara, ya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Bumi akan dihancurkan, tetapi orang-orang yang dikhususkan, saudara, orang-orang dikhususkan itu ditandai dulu dengan materai Allah. Ada amin, saudara. Saudara tahu materai? Materai itu pelindung. Ya, materai itu kalau saudara lihat yang paling gampang, gas atau PLN atau PAM, ya, saudara itu ada segelnya, ya, itu ada materainya. Saudara nggak boleh putusin tuh materainya. Kalau saudara putusin materainya, maka nanti negara Republik Indonesia akan berurusan dengan saudara. Ngerti, saudara? Ya. Kalau saya putusin itu, ya, saya iseng-iseng, saya putusin itu segelnya PLN. Nanti kalau sampai ketahuan, saya akan berhadapan dengan hukum negara Republik Indonesia. Negara Republik Indonesia akan berhadapan dengan saya, akan berurusan dengan saya. Jadi sehebat itu, saudara, materai itu Allah berikan buat saya dan saudara. Ada amin, saudara. Sampai kalau sampai ada yang ganggu saudara, ada yang ganggu saya, ada yang ganggu, ada yang jama, ada yang mau merusakkan saya dan saudara, maka mereka akan berhadapan dengan kekuatan kerajaan Allah. Bisa bilang amin, saudara. Dia akan berurusan dengan kekuatan surga yang akan membackup kita, membacking kita dalam kehidupan. Bayangkan, saudara, malaikat mau hancurkan ini bumi, tetapi malaikat yang satu berkata, jangan dulu, tahan dulu, sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami. Ada tudung, ada perlindungan, ada apa ya, saudaraku? Ada garansi buat setiap orang percaya. Kita nggak bisa berdoa begini, saudara. Kita sebenarnya nggak bisa berdoa begini. Maaf ya, saudara. Tuhan berkati dunia ini. Tuhan berkati, Tuhan biar damai sejahtera melimpah. Dunia nggak akan kembali damai sejahteranya. Dunia damai sejahtera akan semakin bertambah hilang. Yang kita mintakan damai sejahtera kita yang ditambah-tambahkan. Ada amin, saudara. Karena bicara damai sejahtera itu artinya akhirnya kembali pada pribadi lepas pribadi.
Kalau bicara dunia, dunia nggak akan lagi kembali. Dunia akan terus bertambah rusak, semakin rusak, dan terus bertambah-tambah kerusakan. Tuhan sudah nggak lagi berurusan dengan dunia. Tuhan nggak punya kepentingan untuk menyelamatkan dunia, tapi Tuhan punya kepentingan untuk menyelamatkan saya dan saudara. Ada amin, saudara? Tuhan punya kepentingan untuk menjaga, memagari, melindungi kita. Tetapi pertanyaannya, adakah kita menjadi orang-orang yang pantas untuk mendapatkan meterai? Karena dikatakan di sini, saudaraku, ya, sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami. Meterai itu diberikan kepada hamba-hamba Allah. Siapa? Saya? Bukan. Hamba-hamba Allah, ya hamba-hambanya Allah. Orang-orang yang memiliki hati hamba. Bisa bilang amin, saudara? Orang-orang yang memiliki hati hamba. Bisa jadi predikat saya hamba Allah, tetapi belum tentu saya punya hati sebagai hamba Allah. Ini satu kehidupan orang-orang yang saya percaya sudah masuk dalam proses. Kenapa? Karena untuk memiliki hati hamba itu gak gampang. Saya bisa sebagai ketua sinode bisa begitu mudah ambil saudara, angkat saudara jadi pendeta, gampang. Saya bisa atur-atur, ya. Saya bisa atur-atur saudara. Tapi untuk memiliki hati hamba dalam diri saudara dan saya, itu sebuah perjuangan, itu sebuah keputusan saya dan saudara untuk memiliki hati hamba atau enggak. Dan kalau saudara melihat, saudaraku, bukan cuma itu, saudara, siapa yang dimeteraikan? Ya saudara, siapa yang dimeteraikan? Ayat yang keempat, sama-sama kita baca ayat yang keempat, saudara. Ayat yang keempat kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Saya tidak bicara Israel, ya, karena saya percaya Israel di sini bukan, saya nggak ngerti saudara, ya, mungkin Israel ada yang dikhususkan seperti itu karena memang pada akhirnya nanti bangsa Israel itu akan mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Karena hari-hari ini Israel itu Israel yang menolak Tuhan, Israel yang tidak mau terima Tuhan, tidak mengakui Yesus adalah Mesias. Walaupun sebagian, saudara, tetapi sebagian kecil saja ada orang-orang Israel, ada orang-orang Yahudi, saudaraku, yang sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Tapi saya percaya, saudaraku, siapakah yang dimeteraikan ini? Mereka ini adalah orang-orang apa, saudaraku? Mereka ini adalah orang-orang Israel. Orang-orang Israel apa? Orang-orang Israel rohani. Kalau saudara melihat perjalanan daripada Israel, nama pribadi yang namanya Israel itu, saudara, dulu namanya siapa, saudara? Yakub. Tetapi kemudian dalam satu malam, lewat sebuah kejadian, maka si Yakub ini berubah dan dirubah oleh Tuhan menjadi Israel. Ada amin, saudara? Dia tidak terus tinggal menjadi Yakub, tetapi hidupnya kemudian berubah, ngalamin sebuah metamorfosis dalam hidup. Apa itu Yakub? Penipu. Kakaknya ditipu, bapaknya ditipu, nggak peduli, nggak bicara orang lain, sampai kakaknya juga ditipu, bapaknya juga ditipu. Orang kalau sudah biasa nipu, saudaraku, maka nggak pandang orang, nggak pandang bulu. Anak ditipu, orang tua ditipu, semua ditipu. Jangan bicara orang lain yang ditipu, Tuhan juga ditipu. Tapi dalam sebuah kejadian, saudaraku, Tuhan berkemurahan mengubah Yakub. Dan saya cuma bilang begini, Tuhan juga mau mengubah hidup saya dan saudara. Kenapa? Karena kalau kita tidak dirubah, kalau kita tidak dirubah, meterai ini nggak pernah diberikan buat Yakub. Meterai ini diberikan buat Israel. Ada amin, saudara?
Meterai ini hanya diberikan buat orang-orang yang sudah dirubah hidupnya dari Yakub jadi Israel. Saudara mungkin berkata begini, lebih enak lah beli lebih enak beli sungguh-sungguh, lebih enak beli serius ya daripada kira sungguh-sungguh yang mengkonon baik UIP. Enggak, saudara. Orang yang sungguh-sungguh sama Tuhan itu beda hidupnya sama Tuhan, dibedakan sama Tuhan. Maaf, saudara. Nanti akan semakin terbukti hidup yang sungguh-sungguh nih seperti apa hidupnya, jadinya seperti apa. Dan hidup yang baru main-main akan jadi apa, akan jadi apa nanti. Itu akan tahu. Saya kaget ketika yang dimeterai ini orang-orang Israel. Sekali lagi, Israel itu punya latar belakang hidup, punya perjalanan hidup. Yang dulunya ini Israel ini nggak baik, Israel ini jahat, ya. Tapi kemudian dia mengizinkan tangan Tuhan membentuk hidupnya jadi satu pribadi yang berbeda, jadi satu pribadi yang nggak sama yang lalu. Tuhan juga mau mengubah hidup saya dan saudara. Kenapa? Karena Tuhan mau mengubah takdir kita. Takdir kita itu ada dalam tangannya Tuhan. Tuhan mau mengubah sejarah hidup kita ke depan. Perjalanan kita, hidup kita yang lalu mah nggak ada urusan, saudara. Tetapi yang Tuhan bicarakan hari ini adalah mau apa dan mau jadi seperti apa hidup kita ke depan. Saya gembala saudara, saudara bisa lihat hidup saya. Saudara bisa lihat apa yang saya alami bersama dengan Tuhan. Saya banyak ngalamin hal-hal yang hebat bersama dengan Tuhan. Saudara tahu juga kekurangan saya, tapi juga saudara tahu bagaimana saya juga berjuang dalam hidup untuk menjadi seorang hamba Tuhan yang bukan cuma tampil di depan mimbar. Tapi saya juga berjuang untuk bisa menjadi contoh, bisa menjadi pelaku firman Tuhan itu sendiri. Dan benar, saudara, saya merasa hidup saya dimeteraikan oleh Tuhan. Maaf, saudara. Dan saya mau saudara juga mengalami hidup saudara dimeteraikan oleh Tuhan. Ya. Kalau saudara dimeterai, maka karir saudara itu nggak ada orang yang bisa ganggu. Ada amin, saudara. Orang mau ganggu, tapi Tuhan yang akan berhadapan. Tuhan akan berperang, ganti kita. Usaha saudara, bisnis saudara mau diganggu, Tuhan yang berperang, ganti saudara. Kenapa? Karena ada meterai. Sekali lagi, meterai itu bukan cuma kawat yang dililit. Meterai itu bukan cuma kawat yang terus dijadiin satu, ya, kawat terus ujung sama ujungnya dijadiin satu, ceklik. Bukan cuma segitu, bukan cuma itu. Ya. Kawat apa artinya? Kawat nggak ada harganya. Kayaknya kalau saudara rusak itu segelnya PLN, kayaknya cuma kawat begitu aja. Coba main-main sama kawat itu, saudara. Itu bukan kawat sembarangan, ada amin, saudara. Itu bukan kawat sembarangan. Yang saudara bisa potel seenaknya. Saudara bisa ambil gegep terus gunting seenak. Mungkin kelihatan orang kita lemah. Mungkin orang melihat kita biasa-biasa aja. Ada sorga yang membackup hidup saya dan saudara. Ada amin, saudara. Ada sorga yang melindungi saya dan saudara. Ada sorga yang jadi garansi buat menjamin saudara hidup saya dan saudara. Yuk saudara, terus sebabnya firman Tuhan mau mengajak setiap kita, ayo lebih sungguh-sungguh lagi sama Tuhan. Amin. Ayo lebih sungguh-sungguh lagi, ayo lebih serius lagi sama Tuhan. Ayo ngalamin yang namanya hidup
dirubah dari Yakub jadi Israel. Ayo mulai dirubah, memiliki itu apa yang disebut dengan hamba Allah dalam kehidupan kita. Karena yang namanya hamba Allah, yang namanya imamat rajani itu semua orang. Itu kata firman Tuhan. Imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, itu adalah setiap orang yang percaya Yesus, yang mendapatkan keselamatan daripada Tuhan. Maka saat itu juga mereka sebetulnya mendapatkan sebuah predikat baru, menjadi apa? Menjadi imamat-imamat kerajaan Allah. Depan dunia seperti ini, saudara. Masalahnya kerusakan akan semakin besar-besaran terjadi. Kerusakan akan semakin hebat. Kerusakan bukan semakin, maaf ya saudara, bukan nakutin saudara, bukan semakin mereda. Dunia ini kondisinya, situasinya, kegawatannya, saudaraku, krisisnya, resesinya bukan mereda, tetapi yang saya lihat dari firman Tuhan akan semakin menjadi-jadi. Banyak hari-hari ini orang sedang berguguran. Saya baca, sudah kalau saudara lihat di berita yang pemilik Jarum sama pemilik BCA karena krisis ekonomi seperti ini, corona, sampai hilang berapa ratus triliun. Berapa ratus triliun. Hilangnya itu sudah, ruginya itu berapa ratus triliun. Karena keadaan dunia akan semakin parah. Kenapa? Karena memang dirusak. Memang Tuhan juga izinkan itu kerusakan itu terjadi. Karena dosa sudah begitu merusak keadaan ini, saudara. Kita mau jadi seperti apa? Itu pilihan saya dan saudara. Ya. Biarlah seperti ini, saudaraku, kita mengalami hidup yang seperti ini, hidup yang mendapatkan meterai Allah. Ada amin, saudara? Hidup yang ada meterai Allah. Hidupmu, rumah tanggamu, bisnismu, pekerjaanmu, kesehatanmu, dan semua yang ada, semua yang berkaitan dengan hidup kita, itu ada dalam meterainya Allah. Ada amin, saudara? Itu hebat. Semuanya itu dalam meterainya Allah, itu dalam meterainya Allah, itu dalam lindungannya Allah, itu dalam garansinya. Dua hal ini, saudara, yang saya temukan. Orang yang memiliki hati hamba, dan orang-orang yang apa? Orang-orang yang mengalami perubahan dalam hidupnya. Dari Yakub dirubah menjadi Israel. Dari kehidupan yang lama, ya, yang kalau menghadapi masalah, ya saudara, ini saudara, perhatikan, yang kalau lagi menghadapi masalah, satu solusinya, nipu. Kalau lagi menghadapi masalah ekonomi, satu, nipu. Kalau lagi menghadapi masalah yang apapun juga, pokoknya solusinya apa? Nipu. Bohong. Lalu kemudian Yakub dirubah. Jadi satu pribadi yang berbeda. Jadi satu pribadi yang lain. Jadi satu pribadi yang gak sama dengan hari yang lalu. Jadi pribadi yang apa? Mulai jadi berkat. Sampai kemudian Tuhan bilang begini, yang memberkatimu aku akan berkati, yang mengutukimu aku akan kutuki. Sampai segitunya. Tolong setiap kita ya saudara. Sekali lagi, ya, jaminan kita cuma satu. Kalau kita mau lihat hari-hari ke depan menjadi hari-hari yang lebih baik, ya, hari-hari yang indah,
Saya percaya itu, saudara. Kenapa? Karena orang yang dimeteraikan sama Tuhan tuh hidupnya nggak sama dengan orang dunia. Ada amin, saudara. Nasibnya nggak sama orang dunia. Dimeterai. Ada meterai, ada perlindungan, ya, yang bukan cuma kawat biasa yang seperti saya katakan tadi. Orang boleh lihat saudara biasa-biasa baik, orang boleh lihat saudara sampai ya. Orang kalau lihat saya nggak nganggap saya, benar. Orang kalau lihat saya sampai, biarin baik, nggak ada urusan. Jangan jadi sakit hati kalau orang remehin saudara. Tapi pastikan hidup saya dan saudara ada meterainya Allah. Amin, saudara. Yang nggak bisa orang ganggu kita. Orang nggak boleh sembarangan, nggak bisa colek kita. Macem-macemin kita boleh dia sentuh. Tapi kalau sudah mulai rusak kan, dia sedang berurusan dengan surga. Yang menjadi apa? Menjadi garansi buat saya. Mari kita menyembah Tuhan. Saudara, hari Sabtu mau doa pagi atau enggak? Libur kan, kayak biasa. Ya, libur ya, saudara ya. Di Tuhan kita kan sudah bisa Senin, Selasa, ya, saudara. Sabtu saudara libur, sudah bisa kumpul sama aktivitas, ngurusin rumah, ya saudara. Dan hari Minggu, saudara, sekali lagi saya ingatkan, kalau ada di antara saudara atau keluarga saudara atau siapa yang saudara tahu agak kurang enak badan, maka anjurkan kepada mereka untuk mereka tinggal di rumah saja, ya saudara. Karena nanti dampaknya besar kalau sampai ada pemeriksaan atau apa, nanti jadinya akhirnya kita bisa ditutup, saudara. Ya, jadi sekali lagi saya berharap memang akan ada pemeriksaan yang sudah. Jadi waktu saudara masuk di pintu besi depan di luar jalan itu kiri dan kanan itu ada meja, ya. Yang pertama saudara akan diukur, ya. Lalu kemudian jadi antri, ya saudara, jangan langsung blubus baik, ya. Antri saudara. Kalau meja kiri penuh berarti saudara ke kanan. Jadi ukur, habis itu disemprot pakai cairan hand sanitizer. Lalu kemudian di situ juga di meja depan juga saudara sudah dibagikan perjamuan suci, karena saudara kan minggu ini kita minggu pertama, ya, kita akan dibagikan perjamuan suci. Jadi perjamuan suci itu nggak dibagi di dalam, tapi dibaginya di luar, ya. Jadi saudara nanti masuk dan ibadah kan 3 kali. Diharapkan, dianjurkan buat usia emas 50 tahun ke atas, maka saudara bisa hadirnya di ibadah pertama, saudara, ya. Ibadah kedua, ibadah ketiga ya 40-an, 30-an gitu ya, saudara. Jadi nanti juga kalau keluar juga akan diarahkan bagian belakang dulu yang keluar. Ternyata kapasitas gereja kita setelah dikurang-kurangi ada 350, lumayan, saudara. Ya, saya pikir sih bisa, ya saudara, ada 350. Jadi kalau misalnya penuh nih, saudara, penuh nih, saya minta maaf, ya, supaya kita juga saling jaga satu sama lain. Maka kalau sudah kapasitasnya penuh, ya berarti ditolak untuk bisa masuk, saudara. Ya, saudara bisa ikut di ibadah keduanya. Atau kalau saudara masuknya di ibadah kedua penuh, berarti saudara nunggu nggak lama, ya kan? Nggak lama, cuma 1 jaman, 1 jam lebih, saudara bisa masuk di ibadah yang selanjutnya. Mangan jamblang, mangan apa bedikit, ya saudara, jajan dulu perut, baru saudara balik. Itu hari masa memang kita menyembah.